Para jamaah sekalian, Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saya hormati. Kalau kita bicara kesucian atau mensucikan diri, minimal ada 3 yang patut kita sucikan. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah allazi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Hadirin para jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saya hormati, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah secara maksimal dan berusaha menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, puasa Ramadan telah kita laksanakan bersama. Fa insyaallah, kalau puasa kita di bulan suci kemarin bersungguh-sungguh, insyaallah kita di bulan ini telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disucikan dari dosa kecil termasuk dosa besar. Dan itu penting sekali untuk meringankan beban kita ketika kita kembali nanti di akhirat. Misalnya seperti disabdakan, difirmankan oleh Allah surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, tidak mampu menolong kita di akhirat, kecuali harta yang sudah disedekahkan dan anak yang soleh. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang suci, hati yang bersih. Dan fa insyaallah itu kita sudah capai karena kita puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Para jamaah sekalian Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saya hormati, kalau kita bicara kesucian atau mensucikan diri, minimal ada 3 yang patut kita sucikan. Yang pertama pribadi kita, yang kedua keluarga kita, dan yang ketiga masyarakat kita. Baik, yang pertama mensucikan pribadi kita. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat As-Sam ayat 9 sampai 10, Allah berfirman,
Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau bulan Ramadan sudah disucikan oleh Allah, jangan sampai kita kotori kembali di bulan ini dan bulan-bulan berikutnya dengan memproduksi dosa baru. Maka orang yang melaksanakan dosa baru itu berarti dia mengotori dirinya, dan itulah orang-orang yang merugi. Kemudian di mana kita mensucikan diri? Ternyata tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri itu di dalam masjid. Seperti disebut di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dari sini sholat berjamaah di masjid itu jadi penting, karena di tempat inilah, rumah Allah inilah tempat yang paling efektif untuk mensucikan diri. Amalan apa yang kita lakukan di dalam masjid dalam rangka mensucikan diri itu disebut dalam surat Al-A'la ayat 8 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Wa zakarasma rabbihi fashollah. Dan berzikir menyebut nama Tuhannya, fasolah, yang kedua sholat. Jadi mensucikan pribadi tempatnya di masjid, amalannya berzikir dan sholat. Kalau kita sudah melakukan itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita telah mensucikan pribadi kita masing-masing. Kemudian naik satu digit. Setelah kita mensucikan pribadi kita, jangan lupa kita mensucikan keluarga kita. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa anfusakum, dan keluargamu, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Para jamaah sekalian, ayat ini sebetulnya khitabnya, tujuannya itu kepada kita, seorang suami yang di pundak kita ada amanat yang cukup besar, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pemimpin bagi keluarganya. Salah satu tugas kepemimpinan itu adalah mensucikan keluarganya. Jangan sampai ada keluarga kita yang terpeleset ke dalam api neraka. Kita tidak sanggup menyaksikan kalau ada salah satu keluarga kita yang terpeleset di dalam api neraka. Oleh karena itu, mendidik keluarga jadi penting supaya disucikan oleh Allah dan semuanya masuk ke dalam surga. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah juga memberikan ilustrasi betapa sulitnya mensucikan keluarga itu di dalam surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih, yang dipilih 4 orang. Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahimah, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana, dan keluarga Imran, alal alamin. Mereka ini istimewa di masa mereka masing-masing. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kalau kita kritis terhadap ayat ini, akan muncul pertanyaan, kenapa ketika Allah menyebut Nabi Adam dan Nabi Nuh,
tidak disebut dengan keluarganya. Tetapi ketika menyebut Nabiullah Ibrahim dan Imran, disebut bersama keluarganya. Nabi Adam, coba kita baca kisahnya. Nabi Adam seorang nabi yang top markotop, tapi anaknya menjadi pembunuh terhadap anak yang lain. Qabil membunuh Habil, maka keluarganya tidak bisa disebut oleh Allah dalam ayat ini. Yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh top seorang nabi, bahkan mendapatkan gelar ulul azmi, tetapi anaknya kafir, istrinya ikut anaknya ikut kufur, tidak mau naik perahu. Ketika ditanya, wahai anakku, silakan naik ke perahu, Kan'an anaknya menjawab, wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit. Maka anak Nabi Nuh dan istrinya tenggelam dalam banjir air bah pada waktu itu dan mati dalam kondisi su'ul khotimah, tidak disebut dengan keluarganya. Tetapi Nabiullah Ibrahim, para jamaah sekalian rahimakumullah, disebut dengan keluarganya. Kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim, bayangkan Nabi Ibrahim itu di tengah, punya istri namanya Sarah. 90 tahun pernikahan belum diberikan keturunan. Padahal setiap malam Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang soleh. Maka Ibrahim menikah yang kedua, dapat seorang budak kulitnya hitam dari bangsa Mesir namanya Hajar, punya anak namanya Ismail. Begitu Ismail lahir, Sarah yang divonis mandul ini punya anak Ishak. Ishak ini kebawa Nabi Rasul, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dari jalur Hajar, Nabi Ismail, turun Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Maka 99% Nabi dan Rasul itu nasabnya ketemu pada Nabiullah Ibrahim. Makanya Ibrahim disebut bapak para nabi dan disebut dengan keluarganya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Imran, supaya kita tidak protes, Imran diangkat bukan nabi, bukan rasul. Imran ini ulama Bani Israel. Pertama, dia punya istri yang solihah karena dididik oleh Imran, namanya Hannah. Maka ketika dia hamil, apa yang dipanjatkan? Ya Allah, ya Tuhanku, jabang bayi yang ada di dalam kandunganku nanti kalau lahir jadikan anak yang berbakti di Baitul Maqdis. Berdoa agar anaknya aktif di masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa di Palestina yang hari ini ditutup oleh Zionis Israel. Para jamaah sekalian, berarti yang diinginkan Imran dan Hannah ini seorang anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan diberi nama Maryam. Maryam ini tidak dididik sendiri oleh Imran dan Hannah, dititipkan kepada saudaranya Hannah, namanya Nabi Zakaria alaihissalam. Hidupnya di mihrab, dia mensucikan diri, tidak pernah tersentuh laki-laki. Maka ketika Zakaria mengantar makanan pagi, sore, suatu kali di situ sudah ada makanan. Maka dikonfirmasi oleh Zakaria. Qala, Zakaria berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki haza, dari mana makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, makanan ini dari sisi Tuhanku, maksudnya dari surga. Apa pelajarannya para jamaah sekalian terhadap kehidupan kita hari ini? Kalau ada seorang anak yang suci sekelas Maryam, sampai rezekinya ditanggung dari surga. Tetapi kalau anak kita belum sekelas Maryam, tapi soleh dan solihah, maka anak yang soleh dan solihah itu bisa menyebabkan keberkahan
bagi kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan, menyengaja, mujahadah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, supaya menimbulkan keberkahan bagi keluarga kita. Kemudian para jamaah sekalian yang saya muliakan, apa ultimate goal-nya, tujuan akhir mensucikan keluarga? Tujuan akhir mensucikan keluarga itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu, waman sholaha min abaihim, beserta bapaknya yang soleh masuk surga, wa azwajihim, istrinya masuk surga, wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Ini tujuan kita mensucikan keluarga itu, bapaknya, ibunya, anak cucunya masuk ke dalam surga. Kemudian rombongan ini para jamaah sekalian, ketika masuk di depan Jannatu Adnin tadi, ketemu para malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Kemudian malaikat ini menyapa, salamun alaikum, selamat bagi kamu bapak, ibu, anak-anak. Salamun alaikum bima sobartum. Ini berkat kesabaran kalian dalam mendidik anak, sehingga kalian bisa masuk surga rombongan sekeluarga. Fanikma ubadar, maka nikmatilah tempat ini, yaitu Jannatu Aden. Inilah visi keluarga muslim. Keluarga yang sukses itu di sini para jamaah sekalian, bukan di dunia ini saja, tapi bagaimana nanti setelah mati, apakah kita bisa berkumpul kembali di dalam surganya Allah. Itu tantangan yang tidak ringan yang kita hadapi di dalam mensucikan keluarga. Yang terakhir para jamaah sekalian, mensucikan masyarakat kita. Para jamaah sekalian, masyarakat itu ada dua, masyarakat baik dan masyarakat buruk. Bagaimana cara mensucikan masyarakat? Dalam kehidupan kita itu ada pertarungan terus-menerus antara orang baik dan orang buruk. Misalnya disebut di dalam surat At-Taubah, yang pertama ayat 67, yang kedua ayat 71. Yang 67 Allah berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu, orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan. Ba'duhum mim ba'din, sebagian dari mereka dari sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka mengajak kepada kemungkaran dan mencegah yang baik. Ini di luar sana ada tantangan ini. Ini harus dilawan. Dan kita disuruh melawan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka atas sebagian yang lain, atau menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Jadi di sana ada yang berdakwah kepada kemungkaran, kita dakwah kepada kema'rufan. Cara mensucikan masyarakat itu adalah dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kebenaran itu dimenangkan dalam dakwah itu, maka akan muncul kehidupan yang barokah. Itu yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardi. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, pasti akan kami buka barokah dari langit dan barokah dari bumi.
Kekuatan kebenaran itu harus dimenangkan dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar supaya barokah kehidupan masyarakat ini sejahtera. Inilah mensucikan masyarakat. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, saya mengajak pada pribadi saya sendiri juga kepada seluruh jamaah, mari sisa umur kita yang tidak terlalu panjang, sebetulnya sisa umur kita, kehidupan umatnya Nabi Muhammad itu sekitar 63 tahun sampai 70 tahun. Mari sisa usia yang masih diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan untuk mensucikan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, supaya kehidupan kita berbangsa dan bernegara menjadi bangsa negara yang disejahterakan, diberikan barokah dari langit dan dari bumi. Para jemaah, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahi akbar. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.